Buat teman-teman semua, aku perkenalan diri ya. Jadi aku Gabriel Fidelia Wijaya yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhirnya. Nah, juga nih aku mau nyamain sedikit informasi aja buat teman-teman. Webinar malam ini tuh merupakan lanjutan dari webinar series yang pertama sebelumnya, yang judulnya itu bedah dokumen dan alur pendaftaran beasiswa. So, buat teman-teman semua yang ketinggalan nih sama beritanya, dan ataupun teman-teman yang mau nonton ulang lagi nih siaran kita, bisa banget langsung aja buka di official YouTube-nya PPI Tiongkok. Nah, sekarang kita masuk ke acara pertama kita. Nah, sebagai kata pembuka pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua Kemahasiswaan dan Keanggotaan, yaitu Kak Monika Dita. Kepada Kak Monika Dita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Monika Dita, selaku Panitia Webinar Series Road to PPIT Edu Expo dan juga selaku Ketua Divisi dari Kemahasiswaan dan Keanggotaan. Mengucapkan selamat datang pada teman-teman semua di acara webinar ini. Acara webinar hari ini merupakan kelanjutan dari acara webinar sebelumnya dan merupakan rangkaian penuh yang telah kami persiapkan dengan baik untuk dapat memberikan persiapan yang matang bagi teman-teman semua dalam mempersiapkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan tinggi di Tiongkok. Kami berharap di rangkaian webinar ini dari 1.0, yaitu bedah dokumen dan alur beasiswa di Tiongkok, dan dilanjutkan webinar hari ini 2.0 dengan tema tips and trick dalam penulisan study plan dan research plan, serta webinar 3.0 yang akan kami adakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 dengan tema tips and trick dalam mempersiapkan tes wawancara beasiswa dapat memberikan gambaran serta menjadi pusat informasi terkini bagi teman-teman semuanya. Kami harap teman-teman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat mengambil informasi terbaik dari kami yang akan dan telah disampaikan oleh narasumber-narasumber terbaik kami. Rangkaian acara webinar kali ini bisa disaksikan kembali oleh teman-teman melalui kanal YouTube PPIT Channel dan telah kami bagikan link secara serentak pada grup WhatsApp untuk acara webinar 1.0 sudah dapat disaksikan kembali dalam kanal YouTube PPI Tiongkok Channel saat ini. Akhir kata, selamat mengikuti rangkaian webinar malam ini dan salam perhimpunan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Mon buat kata sambutannya. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke acara besar kita atau acara utama kita hari ini. Nah, acara yang udah lama ditunggu banget sama teman-teman. Nah, sebelum aku mau manggil kita yang kali ini itu merupakan Maret. Nah, kemudian dia juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Northwestern Polytechnical University dengan jurusan Master of Management Science and Engineering. Dan hebatnya, dia juga beasiswa CGS di batch 2020. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman. Aku tahu teman-teman pasti nunggu. Kita panggil aja bicara kita, yaitu Kak Potina Histika Pawitra Mahandani. Kak Potina. Halo Gaby, dengar ya jelas? Oh, jelas Pak. Oke. Kabarnya Kak? Oh, baik. Syukur baik, masih sehat. Teman-teman juga semoga masih sehat ya, meskipun pandemi. Semoga masih tetap semangat juga. Biar cepat selesai, cepat sekolah. Nanti teman-teman juga semoga tahun depan bisa cepat nyusul ke Tiongkok buat belajar. Amin. Kak, kalau boleh tahu, Kak Potina ini kira-kira hari-hari ini sibuk apa ya? Selain kuliah sih, kira-kira sibuk apa lagi? Sekarang aku udah masuk tahun kedua ya, kan aku lulus dari Chinese Government Scholarship itu tahun kemarin, jadi sekarang udah tahun kedua, semester 3, sudah mulai tesis, jadi udah mulai nulis proposal tesis, mulai cari ide tentang tesis, mulai kumpulin data, kesibukannya ya kayak gitu sih, tesis online. Berarti ini ya, lumayan sibuk ya? Lumayan, cuman nggak sesibuk ketika coursework tahun kemarin. 1 tahun kemarin kan coursework, jadi kelas. Jadi menurutku
tesis kan lebih waktunya lebih fleksibel, sama seperti teman-teman S1 mungkin ngerjain skripsi, kan lebih fleksibel, nggak sepadat waktu ketika teman-teman ada kelas di kampus. Gitu. Oke, sebelum Kak Nana mulai, aku mau lagi nih sama teman-teman. Yuk, kita on cam ya, biar lebih rame. Oke, Kak Nana, udah siap belum nih? Oke, udah. Aku izin share screen ya. Oke, silakan. Malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari PPI yang udah mengundang, sehingga pada malam hari ini saya bisa sharing tentang pengalaman dan diskusi tentang study plan dan research plan ke teman-teman semuanya. Malam ini kita bakal diskusi santai aja tentang study plan dan bagaimana cara buat study plan, kemudian apa itu study plan, bagaimana cara membuatnya, sampai dengan cara membuat research plan. Sebelumnya, saya perkenalkan dibahas sedikit oleh Kepi ya. Nama saya Potina Histika Pawitra Mahandani, teman-teman bisa panggil saya Nana. Saya lulus dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret tahun 2018. Kemudian tahun 2020, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa lolos beasiswa Chinese Government Scholarship dan melanjutkan studi S2 di Northwestern Polytechnical University, jurusan Management Science and Engineering. Nah, ini adalah salah satu quotes yang selalu saya bawa ketika saya ngisi acara. Dreams are achieved by blood, sweat, tears, and an iron will. Quotes ini ingin saya jadikan sebagai reminder buat teman-teman semuanya bahwa mimpi kita itu nggak bisa dicapai hanya dengan mager-mageran, harus dengan yang ekstra. Kita masuk ke dalam topik diskusi kita pada malam hari ini, how to write a study plan. Kemudian, kenapa study plan itu penting? Nah, di dalam webinar yang kemarin, teman-teman mungkin udah disampaikan ya beberapa persyaratan dokumen untuk mendaftar beasiswa Chinese Government Scholarship, dan salah satunya adalah study plan atau research plan. Nah, mengapa di dalam CGS ini, dalam beasiswa CGS ini study plan sangat penting? Karena beasiswa CGS ini di beberapa tipe, terutama tipe A, itu di babak preliminary kita tidak ada interview. Jadi untuk mengetahui kualitas teman-teman semuanya, penyeleksi beasiswa hanya bisa melihat dari nilai dan dari itu penting dalam beasiswa CGS karena di beberapa tipe beasiswa CGS ini tidak ada interview, jadi mereka hanya melihat kita dan bagaimana kita cocok atau tidak dengan beasiswa ini dengan dari status kita. Nah, kemudian teman-teman semuanya kalau sudah ingin beasiswa lama, mungkin teman-teman familiar dengan term seperti study plan, motivation letter, atau personal statement. Nah, apa bedanya study plan, motivation letter, dan personal statement? Pada dasarnya dokumen-dokumen ini tuh penting dalam pendaftaran beasiswa. Untuk Chinese Government Scholarship, dokumen yang diwajibkan hanyalah study plan. Motivation letter dan personal statement itu tidak diwajibkan. Nah, teman-teman mempunyai pilihan untuk membuat atau menggabungkan ketiga ini dalam satu dokumen, yaitu dokumen studi plan kita. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih, apa perbedaan antara tiga dokumen ini. Nah, apa itu study plan? Nah, study plan ini adalah esai atau seperti cerita singkat, gitu. Bukan cerita sih, esai singkat tentang apa yang pengen kita lakukan ke depan yang terkait dengan bidang akademik kita. Contoh, kita nanti akan mengambil studi S1 di bioteknologi, contoh ya. Nah, teman-teman mau belajar apa aja nanti selama 4 tahun, atau teman-teman mau belajar apa aja selama 2 tahun untuk master, 3 tahun untuk 4 tahun untuk yang teman-teman PhD. Nah, teman-teman bisa sertakan list course yang ditawarkan oleh kampus yang teman-teman pengen. Jadi sebelum mendaftar beasiswa kan pasti teman-teman udah cari ya,
kampus mana yang teman-teman pengen, kemudian jurusan apa yang teman-teman pengen. Usahakan teman-teman bisa mencari silabus atau kurikulum yang ditawarkan oleh universitas tersebut. Jadi teman-teman ngerti kalian akan belajar apa di kampus itu. Kadang dari satu kampus ke kampus yang lain, meskipun jurusannya sama, contoh ya, manajemen sains di kampusku, di Northwestern Polytechnical University, dengan manajemen sains di Tsinghua mungkin beda. Nah, kurikulum yang ditawarkan juga mungkin berbeda. Pelajaran yang ditawarkan juga pasti berbeda. Nah, perbedaan ini yang harus teman-teman cari. Nah, teman-teman nanti bisa cantumkan di dalam studi plan, apa yang akan teman-teman pelajari selama 4 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Terus, teman-teman juga harus, untuk yang S2 ya, khusus untuk yang S2 dan S3, teman-teman juga harus sertakan intention research teman-teman, kemana arah research teman-teman. Nah, oke, itu tentang study plan. Jadi, secara garis besar ya, study plan itu adalah dokumen yang membahas tentang academic related. Jadi, apa yang berkaitan dengan akademik. Nah, kemudian motivation letter. Motivation letter itu apa? Motivation letter ini lebih mengarah kepada drivers atau apa yang memotivasi kita untuk mendaftar beasiswa tersebut atau mendaftar di negara tersebut atau di kampus tersebut. Jadi ada 3 nih yang penting ya. Ada mengapa teman-teman pilih beasiswa itu? Kenapa teman-teman pilih kampus itu? Dan teman-teman kenapa pilih negara itu? Nah, itu biasanya kita cantumkan di motivation letter. Karena mereka perlu tahu nih, kenapa teman-teman memilih kampus mereka. Contoh, kenapa teman-teman memilih Tsinghua, kenapa nggak pilih Peking, kenapa nggak pilih Xianjiaotong, contoh kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman kenapa harus memilih China, kenapa nggak teman-teman pilih Korea mungkin ya, atau nggak teman-teman pilih US, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih baik teman-teman cantumkan di motivation letter. Nah, kemudian personal statement itu apa? Nah, personal statement ini lebih ke dokumen yang menjelaskan tentang skill kita dan siapa kita. Jadi, di dalam personal statement ini, kita akan membantu penyeleksi beasiswa untuk mengerti siapa kita, terus apa yang kita punya, bagaimana pengalaman kita, dan lain sebagainya. Halo. Termasuk juga pencapaian akademik kita. Itu ada di personal statement. Nah, permasalahannya, di dalam CGS, dokumen yang diwajibkan hanya study plan. Jadi, kebanyakan selama ini yang saya lihat, teman-teman pendaftar awardee itu merangkap semua 3 unsur ini ke dalam satu dokumen, yaitu study plan. Jadi, di study plan-nya nanti bukan hanya academic related essay, tetapi juga motivation letter dan juga personal statement mereka. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya ya. Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan. Sering banget teman-teman yang aplikan itu bertanya ke saya, Kak, saya harus bikin study plan atau saya harus bikin research plan? Nah, terus bisa nggak saya pilih salah satu? Atau harus saya bikin dua-duanya? Nah, untuk teman-teman yang S2 dan S3, postgraduate, research plan ini adalah nilai plus. Jadi sebetulnya tidak diwajibkan, tetapi apabila teman-teman membuat, itu akan menjadi satu nilai tambah. Apalagi kalau teman-teman mendaftar via jalur tipe B atau university track ya. Nah, biasanya untuk pendaftaran tipe B itu banyak kampus yang mewajibkan teman-teman untuk punya supervisor. Nah, ketika teman-teman cari supervisor, research plan itu akan sangat dibutuhkan karena biasanya kan calon supervisor ini melihat kita dari research plan kita. Dari research plan kita itu akan ketahuan skill kita di bidang research itu seperti apa, kemudian pengetahuan kita tentang research area tersebut itu sudah sedalam apa. Nah, dari situ mereka bisa ngejudge apakah kita layak menjadi mahasiswa mereka atau tidak. Nah, untuk teman-teman yang S1, research plan nggak diperlukan ya. Jadi teman-teman hanya perlu fokus berpikir dan mengerjakan study plan. Untuk yang teman-teman S2, boleh dibikin, sangat direkomendasikan, atau boleh juga enggak. Atau teman-teman bisa menggabungkan research plan di study plan juga. Jadi ada mungkin nanti satu bagian atau satu paragraf atau 2 paragraf yang menjelaskan secara
garis besar tentang research teman-teman. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Nah, sebelum kita buat nih, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menulis study plan dan research plan? Kemudian, berapa lama nih biasanya waktu yang diperlukan untuk menulis study plan atau research plan? Nah, kalau mendaftar beasiswa nih, kan harapannya kita bisa menyiapkannya tuh jauh-jauh hari ya, biar dokumen yang kita siapkan itu maksimal. Apa yang kita kerjakan nanti kan kita pengennya lolos ya. Untuk kita pengennya lolos itu, kita harus punya effort yang besar juga. Nah, study plan dan lain, apalagi research plan itu butuh banyak satu kalimat hapus, karena ketika teman-teman mengejar satu target yang tinggi, otomatis apa yang teman-teman persiapkan itu harus sempurna. Jadi, usahakan menulis study plan dan research plan itu dari jauh-jauh hari sebelum teman-teman mendaftar beasiswa. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, mungkin kalau menulis study plan akan lebih bagus kalau teman-teman punya skill menulis, tapi skill menulis ini kan bisa diasah dengan seiring berjalannya waktu ya. Bahkan ketika teman-teman mempersiapkan penulisan study plan dan research plan ini, teman-teman bisa mengasah skill menulis teman-teman dengan banyak membaca paper, banyak membaca mungkin surat kabar. Nah, itu bisa membantu teman-teman untuk nantinya bisa menulis study plan dan research plan dengan baik. Nah, untuk waktu persiapan yang tadi saya rekomendasikan ya, jauh-jauh hari sebelum teman-teman mendaftar. Jadi kan sekarang nih masih agak jauh ya dari pendaftaran Chinese Government Scholarship. Biasanya kalau yang tipe A dibuka bulan Desember ya, kalau tahun kemarin kalau nggak salah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai menulis dari sekarang, atau teman-teman perbaiki tulisan teman-teman yang lalu, kalau seumpamanya teman-teman udah pernah menulis ya. Nah, tinggal disempurnakan, kemudian ajak orang untuk membaca studi plan teman-teman. Nah, ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya. Oke. Next. Nah, ini. Apa yang perlu teman-teman tulis di dalam study plan? Nah, yang pertama, teman-teman di bagian pertama study plan harus memuat informasi tentang diri kalian dan previous academic background atau pendidikan kalian yang sebelumnya. Contoh kalau kalian pengen mendaftar untuk S1, berarti teman-teman juga sertakan pengalaman akademik teman-teman waktu SMA. Berarti untuk yang mendaftar S2, teman-teman harus sertakan pengalaman teman-teman ketika S1. Nah, brief information about yourself ini tidak perlu panjang-panjang, nggak perlu sampai jelasin keluarga kalian, sampai detail, sampai tetangga kalian, itu nggak perlu. Hanya perlu tentang siapa kamu, dari mana, kemudian sekolahnya dulu di mana, kemudian academic background ini. Ini aku menulis kurang lebih dulu satu paragraf, isinya kalau nggak salah sekitar 5 sampai dengan 6 kalimat. Nah, sedikit aja. Nah, setelah itu, teman-teman masuk ke academic achievement dan previous experience. Nah, academic achievement ini adalah achievement yang teman-teman dapatkan di pendidikan yang sebelumnya. SMA, waktu teman-teman SMA, teman-teman pernah ngapain? Pernah ikut lomba makan kerupuk, menang, nah masukin. Pernah ikut Olimpiade tingkat nasional, nah masukin. Kalau teman-teman pernah mengikuti lomba, itu jelas akan menjadi nilai plus. Tapi ketika teman-teman tidak pernah mengikuti lomba, atau istilahnya mungkin belum terlalu belum terlalu banyak mengikuti kegiatan lomba dan lain sebagainya, itu juga nggak masalah. Waktu SMA saya juga biasa aja, nggak pernah ngikuti lomba seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman mulai menceritakan apa yang teman-teman kerjakan. Karena saya percaya mereka juga melihat bukan hanya prestasi di bidang hard
hard skill ya, atau di bidang yang kognitif, tapi juga di bidang soft skill. Seperti teman-teman kalau mengikuti kegiatan, berarti sertakan di dalam study plan kalau teman-teman, oh saya tuh pernah mengikuti OSIS mungkin ya, oh saya pernah mengikuti exchange, oh saya pernah mengikuti kegiatan A, B, C. Nah, teman-teman ceritakan di dalam study plan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang S2 dan S3, previous experience ini juga termasuk dalam pengalaman kerja atau pengalaman kerja riset, kerja profesional dan kerja riset. Nah, ada beberapa kampus yang dia itu mencari mahasiswa yang sudah profesional. Untuk beberapa jurusan, seperti contoh ya, Master of Professional Accounting, contoh, itu adalah jurusan-jurusan yang dia tingkatnya itu tingkat profesional. Jadi bukan untuk mahasiswa yang nantinya mengejar akademik, seperti pengen jadi dosen atau pengen jadi researchers. Nah, bukan. Untuk jurusan yang dia tarafnya jurusan profesional, itu dia akan lebih suka kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi, diperhatikan juga jurusan teman-teman ini apakah jurusan general, yang umum, yang akademik, atau jurusan yang profesional. Kan ada ya beberapa kampus yang punya jurusan profesional, kayak yang saya bilang tadi, mungkin kayak Master of Professional Accounting, Master of Professional, yang lain sebagainya. Nah, itu mereka lebih prefer kepada orang-orang yang punya pengalaman kerja. Nah, itu teman-teman cantumkan di dalam study plan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian yang paling penting juga, yang tadi saya udah sampaikan adalah apa yang teman-teman pengen pelajari di kampus tersebut, di jurusan tersebut. Nah, itu masuk ke section 3. Apa yang teman-teman inginkan? Plan teman-teman apa? Di bagian ketiga ini, dulu saya menulis rincian per tahun apa yang saya pengen lakukan. Contoh ya, di tahun pertama saya ingin menyelesaikan coursework. Di tahun kedua, saya pengen menyelesaikan research proposal dan mungkin mulai membuat paper. Di tahun ketiga, saya ingin menyelesaikan tesis, publish satu paper, kemudian lulus. Nah, itu namanya adalah plan. Nah, teman-teman yang S1 juga bisa membuat seperti itu sesuai dengan waktu kuliah teman-teman. Berarti kan kalau S1 butuhnya 4 tahun ya. Nah, tulis aja berarti semester 1 teman-teman pengen ngapain. Semester 2 teman-teman pengen ngapain? Semester 3 apa yang pengen kalian lakukan? Termasuk adalah beberapa kegiatan yang wajib dilakukan. Berarti contoh ya, kalau di Cina, umumnya tahun pertama kalian akan mendapatkan kelas bahasa. Nah, itu bisa kalian tulis di dalam plan. Berarti tahun pertama, target kalian apa? Oh, target kalian pengen ngambil mata kuliah dasar dan mata kuliah bahasa. Nah, itu bisa dicantumkan. Sekali lagi, saya ingatkan teman-teman untuk melihat kurikulum dan silabus dari kampus. Jangan malas buat main ke website kampus yang pengen teman-teman daftarin ya, karena itu adalah calon sekolah teman-teman. Di situ teman-teman akan mengenyam pendidikan selama 4 tahun, dan 4 tahun kan bukan waktu yang singkat ya. Jangan sampai teman-teman membuang waktu hanya karena teman-teman tidak tahu apa yang akan kalian lakukan di kampus kalian. Caranya tahu gimana? Dari kurikulum dan dari silabus yang nanti akan teman-teman baca di website kampus. Biasanya ada, kalau seumpamanya nggak ada, jangan ragu buat tanya ke international office. Kirim email, tanya tentang apa yang mereka ajarkan di jurusan tertentu untuk waktu tertentu. Oh, aku mau masuk aerospace engineering nih. Bisa minta tolong dikirimkan silabus untuk aerospace engineering. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman mengkontak mahasiswa yang sudah pernah kuliah di situ atau yang sedang kuliah di situ. Teman-teman dari PPI, saya yakin mereka pasti mau membantu teman-teman semuanya. Tanya semester 1 kira-kira belajar apa aja, semester 2 belajar apa aja. Nah, jangan sampai teman-teman, kalau bahasa Jawa istilahnya keblonyok ya. Contoh, teman-teman dulunya nggak mengira kalau di kampus itu bakal belajar kalkulus. Oh, ternyata jurusan ini ada kalkulusnya, padahal aku nggak bisa kalkulus. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Karena itu teman-teman sendiri yang akan rugi. Nah, itu masuk ke section 3. Nah, selanjutnya. Nah, ini lebih detail ya. Lebih detail tentang per section tadi. Nah, introduction itu akan merujuk kepada pertanyaan who are you?
Kemudian, where are you from? Jadi teman-teman cantumkan sedikit tentang asal teman-teman, kemudian asal sekolah juga, sampai previous academic. Jadi saya waktu itu mencantumkan asal sekolah dan sedikit garis besar tentang academic achievement dari segi GPA atau IPK. Jadi di paragraf pertama itu di akhir, di bagian kalimat terakhir, itu saya cantumkan IPK. Teman-teman juga bisa cantumkan nilai rata-rata atau IPK teman-teman juga. Nah, kemudian yang kedua, academic background tadi ya, previous school, college, academic achievement, include professional experience. Nah, di sini saya mau memberikan satu masukan buat teman-teman, karena biasanya untuk menulis study plan ini kan agak susah-susah gampang. Nah, ketika teman-teman menulis pengalaman, akan lebih baik ketika teman-teman menggunakan contoh. Jadi, mungkin teman-teman pengen ngomong ya, oh saya punya pengalaman yang bagus, oh saya punya skill kepemimpinan yang bagus, oh saya ini orangnya rajin, saya ini orangnya tepat waktu. Nah, sentence seperti itu adalah sentence yang sebetulnya basi. Jadi, ketika teman-teman menulis tentang skill teman-teman, atau teman-teman menulis tentang kelebihan teman-teman, sertakan dengan contoh. Jadi, ketika teman-teman ngomong, saya punya skill kepemimpinan yang bagus, berarti teman-teman mungkin bisa cantumkan pengalaman apa yang membuat teman-teman punya skill kepemimpinan yang bagus. Contoh, teman-teman pernah handle satu project, atau teman-teman pernah memimpin suatu organisasi. Nah, itu akan menjadi nilai plus. Sama dengan teman-teman yang S2 dan S3. Ketika teman-teman bilang, saya punya skill riset yang bagus. Ketika teman-teman hanya bilang sampai itu titik, yang baca pasti bingung kan? Nah, karena semua orang di dalam study plan pasti pengen membuat dirinya terkesan lebih, ya, karena memang itu tujuannya study plan ya, untuk marketingin diri kita sendiri. Nah, tapi ada cara yang lebih halus, yang lebih mungkin terlihat elegan gitu ya, ketika kita mempromosikan diri sendiri. Nah, ketika teman-teman bilang teman-teman punya riset skill yang bagus, berikan satu contoh. Contoh, teman-teman ngomong, di waktu S1 dulu, saya pernah membantu dosen saya melakukan penelitian. Nah, saya melakukan olah data, saya melakukan survei, saya melakukan testing model dengan contoh software SPSS atau software eViews atau Stata dan lain sebagainya. Teman-teman cantumkan di situ. Nah, di sini adalah kesempatan teman-teman untuk nge-promote diri kalian, karena di dalam CGS itu ada limitation untuk berkas. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya nggak boleh lebih dari 19 halaman atau ya. Nah, ketika teman-teman ada limitation berkas, berarti kan mungkin ada beberapa sertifikat yang tidak bisa teman-teman ikut sertakan. Contoh nih, teman-teman ikut olimpiade sampai banyak banget. Nah, berarti kan hanya sebagian dari olimpiade itu yang bisa teman-teman cantumkan di dalam dokumen. Nah, caranya gimana? Untuk bisa mengikut sertakan dokumen yang lain, caranya adalah teman-teman mention di academic background di dalam study plan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian future plan itu tentang apa yang akan kalian lakukan. Nah, di dalam study plan, buat teman-teman yang nggak pengen mungkin ya, yang nggak pengen bikin research plan secara terpisah, nah, teman-teman bisa juga masukkan ke dalam study plan. Seperti yang saya bilang tadi, berarti di antara future plan dan bagian yang why choose them ini, teman-teman sisipin sedikit tentang research plan teman-teman. Sedikit aja, mungkin sekitar 2 paragraf, teman-teman mulai ngomong tentang research apa yang kalian pengen secara singkat. Jadi mulai dari introduction, terus kenapa kalian memilih riset itu, dan metode apa yang kira-kira pengen kalian lakukan. Nah, sedikit aja, 2 sentence. Nah, setelah itu kalian bisa move ke bagian yang selanjutnya, why choose them. Kalian harus nulis nih, kenapa kalian pengen masuk ke kampus itu. Terus kalian pengen ke negara itu tuh karena apa? Kenapa pilih program scholarship itu, dan lain sebagainya. Ini ada di bagian why. Nah, oke. Next. Nah, next kita akan masuk lebih detail tentang research proposal atau research plan. Nah,
harus mulai dari mana? Yang pertama, cara memulai untuk mengerjakan research proposal atau research plan, asumsi saya adalah teman-teman sudah punya gambaran apa yang akan teman-teman kerjakan dalam riset. Jadi areanya di mana? Nggak perlu harus niche atau harus spesifik, terlalu narrow juga nggak perlu. Teman-teman boleh mulai dari topik secara besar. Contoh kalau teman-teman di bidang ekonomi atau di bidang manajemen, teman-teman pengen mengerjakan tentang marketing. Nah, boleh. Berarti pegang dulu kalau teman-teman pengen marketing. Setelah itu, teman-teman membaca banyak paper tentang marketing. Nah, ketika teman-teman membaca banyak paper, teman-teman akan menemukan arah yang lebih detail lagi. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan dan consider juga adalah riset area dari dosen yang akan teman-teman pilih untuk menjadi supervisor atau akan menjadi pembimbing. Karena itu akan sangat penting. Karena di Cina itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia mungkin semua dosen bisa nge-handle semua jenis riset ya. Karena saya kuliah S1 di Indonesia, jadi saya bisa membandingkan sistem yang ada di Indonesia dan yang ada di Cina. Dosen saya waktu itu adalah dosen financial accounting. Nah, sementara riset saya hampir nyerempet-nyerempet ke manajemen. Tapi waktu itu beliau masih mau membimbing. Nah, di Cina ceritanya akan beda. Ketika dia seumpamanya risetnya di bidang marketing, teman-teman kepengen yang ngerjain soal financial accounting, ya jangan harap teman-teman nanti bisa lulus. Nah, karena di sana itu sudah mulai ada semacam pengerucutan research area setiap dosen. Jadi ketika teman-teman pengen mencari dosen, usahakan cari yang dosennya itu punya research interest yang sama dengan teman-teman. Nah, itu nanti akan mempermudah teman-teman ketika teman-teman menulis research plan. Nah, oke. Next. Nah, yang perlu ditulis di dalam research plan ini hampir sama dengan proposal riset atau proposal skripsi dulu ketika teman-teman pernah ngerjain skripsi ya. Isinya yang pertama adalah research background. Research background itu berisi tentang introduction dan mengapa teman-teman memilih topik itu. Kenapa topik itu tiba-tiba menjadi topik yang interesting. Dan apa pentingnya mengangkat topik itu di dalam risetnya teman-teman. Nah, itu adalah bagian research background atau introduction ya, kalau di dalam skripsi atau tesis ya. Di situ teman-teman nggak perlu ngomong terlalu banyak, karena research plan atau research proposal ini terbatas hanya mungkin 3-4 halaman. 4 halaman itu sudah terlalu banyak, karena asumsinya orang yang membaca ini adalah orang yang sibuk. Proposal kita kan akan direview oleh mungkin dosen atau mungkin juga orang bagian pendidikan yang waktunya itu nggak banyak. Nah, yang waktunya itu hanya terbatas. Jadi, usahakan teman-teman membuat research plan atau research proposal itu sekompak mungkin. Jadi, singkat tapi berisi. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak ngelantur kemana-mana. Fokus ke apa yang pengen teman-teman ambil di dalam riset itu. Nah, yang kedua adalah literature review. Di bagian literature review ini boleh teman-teman sertakan teori dan juga riset yang sebelumnya. Nah, terus teman-teman bikin gap. Mungkin kalau teman-teman yang S1 dan mau daftar S2 dan mau daftar S3 udah lumayan familiar ya dengan kata-kata ini. Dari literature review, teman-teman akan ketemu research gap. Nah, research gap itu yang harus teman-teman cantumkan di dalam research plan. Karena kalau nggak ada gap-nya, untuk apa diteliti, gitu kan ya. Nah, teman-teman boleh sertakan sedikit teori, sedikit aja teorinya, mungkin bisa pilih 1 atau 2, kemudian beberapa riset yang mendahului risetnya teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman mulai juga bikin development research question. Nah, research question ini ditaruh habis literature review ini. Nah, habis itu teman-teman bahas tentang research methods atau metodologi riset. Secara singkat aja, teman-teman pengen risetnya itu kuantitatif atau kualitatif, terus approach-nya nanti gimana. Nah, itu kalian bahas di research method. Yang paling gampang ketika teman-teman membuat research plan adalah melanjutkan dari apa yang telah kalian kerjakan di jenjang sebelumnya. Itu akan lebih mudah. Karena kalian pasti punya gambaran. Nah, kalau teman-teman ngerjain S1-nya marketing, ya kalau kalian pengen gampang kan, S2-nya ngerjain marketing lagi kan. Nah, kecuali ya pengen pindah, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa. Contoh nih, kalian ngerjain marketing dulu S1, terus S2-nya kalian pengen ngerjain
project management, ya itu nggak masalah. Asal teman-teman bisa menghandle dan bisa memberikan argumentasi yang bagus, menurutku nggak apa-apa. Nah, di research method ini, teman-teman nggak perlu banyak bicara, bahkan sampai variabel itu menurutku belum perlu. Nah, nanti teman-teman di dalam bagian research plan, di bagian bawah, itu boleh kalian kasih notes. Karena mungkin research planmu ini bagus, tapi belum masuk banget ke area proyeknya supervisor, contoh. Nah, kalian harus bisa meng-convince kalau ide kalian itu lebih fleksibel. Jadi nggak harus saklek apa yang kalian tulis saat itu. Nah, gitu. Oke, next. Nah, apa yang perlu kita hindari ketika kita menulis study plan, personal statement, dan motivation letter. Nah, ini adalah bagian penting, hal yang harus kalian hindarin. Nah, di sini saya nulis 2, tapi mungkin akan ada lebih banyak. Yang pertama adalah overconfident. Nah, ketika teman-teman menulis dalam studi plan, seperti yang aku bilang, saya mempunyai prestasi yang sangat tinggi. Saya mempunyai nilai yang sangat bagus. Nah, itu kan apa namanya? Overconfident kan? Ya nggak apa-apa sih, overconfident. Confident itu bagus, tapi ketika over itu akan menjadi sedikit akan membuat sedikit merugikan kita ya. Karena ini pernah terjadi satu kasus di universitas saya, karena kebetulan tahun ini saya menjadi student ambassador untuk kampus saya, dan ada beberapa case yang saya tahu tentang aplikan. Jadi contoh, ada satu aplikan dari negara X, saya samarkan negaranya. Nah, di dalam studi plan-nya, aplikan itu bilang kalau dia adalah mahasiswa top sekian persen di kelasnya. Terus academic achievement dia itu bagus dan lain sebagainya. Ternyata setelah di cross check oleh bagian academic division yang nyeleksi berkasnya teman-teman aplikan, ketika di cross check ini ternyata mahasiswanya itu tidak seindah yang dia bilang di study plan, karena kebetulan dia adalah lulusan kampus yang sama. Jadi dia dulu S1-nya di kampus saya juga, dan S2-nya dia ingin melanjutkan ke NPU. Di dalam study plan, dia over-glorifying himself. Jadi terlalu mengglorify dirinya kalau dia punya pengalaman yang bagus, punya pencapaian akademik yang bagus, tapi ternyata hasilnya zonk. Nah, itu yang nggak saya inginkan terjadi buat teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman punya mungkin pencapaian akademik yang biasa aja, nah, katakan biasa aja. Caranya gimana biar terlihat bagus? Caranya adalah teman-teman push bagian lain yang teman-teman bagus. Contoh mungkin teman-teman nggak terlalu bagus di bagian akademik, tapi teman-teman punya skill lain seperti pernah exchange ke luar negeri, pernah ikut banyak volunteer dan lain sebagainya. Itu akan menjadi nilai plus juga. Jadi jangan dipikir nilai plus itu hanya dari kognitif ya. Semuanya seperti skill itu juga sangat penting. Jadi buat teman-teman, jangan ragu, jangan takut ketika nilai teman-teman mungkin tidak sebagus aplikan yang lain. Karena penyeleksi beasiswa itu punya banyak aspek untuk dinilai. Banyak kok teman-teman yang nilainya lebih bagus, tapi nggak lolos. Banyak kok teman-teman yang mungkin achievement-nya lebih bagus, tapi kalah dengan teman-teman yang academic achievement-nya lebih rendah. Nah, teman-teman kan nggak tahu ya, kenapa. Nah, kenapanya ini adalah hal yang sampai sekarang juga saya nggak bisa jawab, karena penilaian seperti yang saya bilang di awal, penilaian orang yang menyeleksi itu bagaikan misteri gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman punya satu kelemahan, tonjolkan di kelebihan yang lain. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah being too trite atau terlalu basi, seperti yang saya bilang. Karena penyeleksi itu membaca ribuan dokumen. Dan mereka membaca ribuan dokumen ini bertahun-tahun. Mereka mungkin menyeleksi juga tahun kemarin. Mereka menyeleksi lagi tahun kemarinnya lagi. Nah, ketika teman-teman terlalu basi, itu akan ketahuan. Alah, sama lagi nih, kayak aplikan yang satunya. Alah, ini kalimatnya gini lagi. Nah, itu yang akan membuat mereka hilang interest kepada study plan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, yang hampir mirip adalah melakukan plagiarisme.
Nah, mungkin teman-teman ya ngelihat study plan di internet, kemudian menulis dengan cara yang sama. Nah, itu kadang beberapa penyeleksi itu langsung tahu, karena mungkin mereka melakukan sampling ya, untuk dilakukan kayak scan plagiarism. Itu mereka punya alatnya. Jadi, teman-teman ketika menulis studi plan, jangan pernah sekali-kali melakukan plagiarism. Tulis sebisa teman-teman, kemudian minta orang lain untuk proofread, itu akan lebih baik. Mungkin kalian bisa ya, contoh teman-teman ada kenalan, kemudian minta lihat study plan dia, meskipun menurut saya agak nggak etis ya. Tapi kalau seumpamanya beliau mengizinkan, itu nggak masalah. Teman-teman boleh menjadikan itu sebagai patokan, bukan sebagai contekan. Ya, jadi untuk urutannya, untuk bagaimana dia mengolah kata, itu silakan teman-teman boleh pelajari. Nah, kalau teman-teman masih bingung, masih nggak tahu, mungkin menurut teman-teman orang yang lolos ini mungkin skill menulis study plan-nya udah bagus gitu ya. Teman-teman bisa menulis study plan-nya dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tulis dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian masukkan ke dalam penerjemah. Kalau untuk studi plan, nggak perlu penerjemah tersumpah. Penerjemah yang bisa mentranslate study plan teman-teman ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris yang bagus, itu akan lebih menolong. Jadi mungkin teman-teman belum yakin nih dengan skill teman-teman menulis, karena dalam studi plan atau dalam research plan itu kan skill menulis, orang yang udah punya skill menulis dan yang baru menulis itu akan kelihatan banget. Kalimat, terus kosakata yang teman-teman pilih, diksi, itu akan sangat kelihatan antara penulis yang pemula dan penulis yang udah pro, atau istilahnya udah sering nulis. Nah, untuk mengatasi hal itu, teman-teman bisa pilih kayak cara aku tadi, atau kalau teman-teman punya teman yang pintar nulis nih, dan pintar bahasa Inggris, minta tolong aja untuk diartikan dalam bahasa Inggris, ditranslate, atau ke dalam bahasa Mandarin dengan diksi yang bagus. Itu akan lebih bagus. Nah, karena kalau teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia, kan saya percaya nggak perlu ya plagiarisme ya. Nah, kemudian yang perlu dihindari adalah typo. Typo ini mungkin hal yang kecil ya, hal yang sepele. Tapi kalau typonya berkali-kali yang baca malas loh. Makanya sebelum teman-teman mengirimkan study plan, cross-check berkali-kali. Make sure tanda baca, kemudian kalimat, sentence, itu bebas dari typo. Nah, terus dokumennya juga dirapikan. Mungkin bisa rata kanan dan kiri. Jangan semrawut. Nah, itu akan hal-hal kecil seperti ini, itu akan sangat mempengaruhi. Why? Karena teman-teman ini saingannya ada ribuan. Karena saingannya ribuan, seleksinya juga mungkin diperketat. Make sense kan? Nah, kalau teman-teman dokumennya aja nggak rapi, kemudian banyak typo, dan lain sebagainya, itu akan menggambarkan kalau kita itu kurang niat, atau kurang persiapan, dan nggak seenaknya sendiri gitu. Nah, makanya sebelum mengirimkan study plan, cross-check berkali-kali. Oke. Next, final tips to make our study plan perfect. Nah, ini hal terakhir yang harus kita lakukan untuk make sure kalau study plan kita perfect ya. Yang pertama adalah, nih, poin ini. Does your study plan suitable with the university? Are you the one they are looking for? Nah, kenapa saya masukkan poin ini? Nah, seperti yang udah saya mention di depan tadi, beberapa universitas itu mencari kandidat itu tidak sembarangan. Contoh ya, untuk kampus yang reguler, seperti misal, contoh ya, hanya contoh sih ini, contoh si An Chao Tong dengan kampusku, Northwestern Polytechnical University. Mungkin akan sedikit beda ketika mereka memilih mahasiswa. Begitu juga dengan kampus yang dia ini fokusnya riset. Seperti UCAS contohnya yang ada di Beijing. University of, kepanjangannya. Nah, UCAS ini dan USTC, kalau di Indonesia ini dia lebih mirip dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan itu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mendaftar di UCAS, ini harapannya ke depannya
akan menjadi orang yang aktif di bidang akademik. Otomatis, UKAS mencarinya orang itu tidak seperti kampusku mencari orang, atau ketika Tsinghua mencari orang. Aku harap teman-teman paham ya. Jadi kampus-kampus di Cina itu mungkin mereka punya peruntukan yang berbeda. Contoh seperti UKAS, mereka fokus ke riset. Terus kampus-kampus profesional seperti Tsinghua, kemudian Fudan, itu mungkin mereka fokus ke profesional. Nah, ketika study plan teman-teman fokus ke akademik, tapi teman-teman mengarahnya ke kampus yang mengarah ke profesional, itu nggak masuk. Itu akan mungkin masuk, mungkin akan bisa, tapi agak sedikit maksa. Jadi mungkin teman-teman ini bukan orang yang mereka cari. Contoh teman-teman nggak punya skill, nggak punya pengalaman kerja seperti saya, tapi masuk mendaftar ke jurusan yang profesional, seperti Master of Professional Accounting. Jelas nggak masuk, ya kan? Nah, karena di Cina, university ini punya masing-masing arah. Teman-teman harus bisa membaca arah kemana nih universitas ini pergi. Apakah ke arah akademik atau ke arah profesional. Taunya dari mana? Baca website kampus. Itu adalah kunci. Atau teman-teman bisa tanya ke mahasiswa yang udah kuliah di sana. Kemudian yang kedua, make sure your study plan appealing enough and suitable with the scholarship program you are applying for. Ini hampir sama dengan yang pertama. Karena setiap scholarship program itu punya visi dan misi yang berbeda. Mungkin teman-teman pintar, mungkin teman-teman academic achievement-nya jos. Tapi bisa jadi teman-teman nggak lolos karena teman-teman bukan orang yang dicari oleh mereka. Banyak kayak seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu kalian perhatikan ya. Kemudian, spare your time to do a simple research and touch up for your study plan. Teman-teman perlu banyak waktu untuk membuat study plan teman-teman ini perfect. Koreksi, dan koreksi itu bukan hanya satu kali. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa research plan teman-teman ini seperti yang saya bilang tadi, bebas dari typo, bebas dari errors, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh mengajukan atau mengirim research plan teman-teman dan study plan teman-teman ke orang yang lebih mengerti, atau orang yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus, dan lain sebagainya, atau awardee, teman-teman awardee. Minta mereka cek apakah studi plan teman-teman ini sudah free from error, grammatical error-nya sudah nihil atau sedikit, dan lain sebagainya. Dan apakah studi plan teman-teman ini sudah menarik. Itu yang perlu teman-teman consider dan yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, sekian sharing dari saya malam ini. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan, masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Oke. Makasih loh Kak Nana. Kasih benar-benar ini lengkap banget sih. Kayak dari awal terus sampai akhir tipsnya. Terus juga semoga dicatat ya sama teman-teman tadi. Iya. Sama saran-sarannya itu juga keren-keren. Mantap. Oke. Ini kita langsung masuk ke ini aja ya. Q&A aja ya. Oke. Mau ada yang nanya nih, bentar. Kalau misalnya dia itu menulis study plan-nya pakai bahasa Mandarin, tapi nanti dia itu mengambil English, jadi kayak pakai bahasa Inggris gitu sekolahnya. Apakah bisa menjadi nilai plus nantinya? Menurutku nggak masalah, karena kan yang menyeleksi kan orang China ya. Jadi ketika teman-teman mau menulis dalam bahasa Mandarin, itu justru lebih bagus. Meskipun jurusan yang teman-teman pilih adalah jurusan bahasa Inggris. Itu ketika kalian menulis dalam bahasa Mandarin, pesan yang kalian sampaikan itu akan mudah terkonvey atau tersampaikan ke mereka karena mereka orang China. Berbeda ketika teman-teman menulis research plan atau studi plan ke orang asing yang mungkin bahasa pertamanya bahasa Inggris. Nah, karena mereka bahasa pertamanya bahasa Mandarin, dan teman-teman nulisnya pakai bahasa Mandarin, otomatis pesannya akan lebih mudah tersampaikan daripada mereka membaca dengan bahasa Inggris. Kalau kalian ragu, kalian boleh nulis bilingual.
nggak masalah, mungkin studi plan-nya pakai bahasa Mandarin, terus research plan-nya pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau menulis murni dalam bahasa Mandarin, itu bagus. Oke, jadi udah terjawab ya ini tadi ya yang pertanyaannya. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, Kak. Kalau misalnya, ini kita kalau misalnya nulis kayak tadi research plan sama study plan itu kita nggak perlu nulis kayak ini nggak sih? Kayak latar belakang gitu nggak perlu kan ya? Yang kayak di buku bahasa Indonesia gitu. Laporan BI kan lengkap gitu. Kalau research plan perlu ya, bagian background atau introduction sedikit aja. Kenapa kalian memilih riset tersebut? Kenapa kalian memilih topik tersebut? Itu biasanya ada di bagian background. Tapi kalau studi plan nggak perlu. Langsung aja to the point ngomong ke bagian yang tadi udah aku jelasin, mulai dari personal introduction, kemudian academic achievement, dan lain sebagainya. Karena kan study plan ini punya limitation ya, kalau nggak salah buat S1 itu 200, untuk S2 dan S3 kalau nggak salah 700 ya, atau berapa kemarin. Teman-teman harusnya lebih paham. Nah, ketika teman-teman bisa mencapai angka itu, angka minimal, itu sebetulnya sudah bagus, tapi akan lebih bagus ketika teman-teman bisa ngelebihin sedikit. Contoh mungkin kalau teman-teman S1 kan wajibnya 200, ya jangan nulis 200 banget atau 201, kasihlah bonus mungkin sampai 500 atau sampai 600 kata, itu akan lebih bagus. Karena itu juga menunjukkan bahwa teman-teman ini niat nih daftar beasiswa gitu. Tapi nggak boleh banyak-banyak juga ya kayak. Iya, nggak boleh terlalu banyak juga. Ini sebenarnya kayak buah si malakama sih. Terlalu sedikit susah, terlalu banyak juga susah. Nah, yang sedang aja. Karena kalau terlalu banyak, takutnya mereka juga malas baca kan. Karena mereka baca banyak banget study plan, dan takutnya kalau study plan kita kepanjangan tuh justru bikin malas buat baca gitu. Yang baca juga kasihan sih, sepet matanya apa. Iya, benar. Iya kan? Oke, terus ada lagi nih dari Nurul Anissa, bagaimana sih tips membuat study plan untuk 3 kampus dalam satu aplikasi sekaligus? Karena katanya meskipun nama jurusannya sama, kadang course-nya itu beda. Nah, ini adalah masalah karena di Cina itu banyak sekali jurusan ya. Di Cina itu banyak banget jurusan yang kita pertama dengarnya tuh aneh. Nggak kayak jurusan di Indonesia, yang mungkin mainstream itu aja. Nah, di Cina karena banyak jurusan, mungkin kita jadi pengen daftar ke jurusan lain yang course-nya itu mungkin bisa beda. Nah, kalau kita daftar ke 3 jurusan yang beda, otomatis kita harus bikin study plan yang berbeda. Tapi nggak terlalu banyak bedanya. Mungkin bedanya hanya di bagian why tadi. Kenapa kalian memilih kampus itu, kenapa kalian memilih jurusan itu, dan kenapa kalian memilih beasiswanya. Kalau seumpamanya beasiswanya beda ya, karena kan di Cina ada banyak nih beasiswanya ini. Ada CGS, ada beasiswa kampus, kemudian ada beasiswa provinsi. Nah, kalau teman-teman mendaftar ke masing-masing beasiswa itu, ya pastikan teman-teman menulis study plan yang beda. Jangan sampai nanti ada kesalahan ya. Contoh nih, di bagian mana why tadi, mengapa saya memilih Chinese Government Scholarship, padahal teman-teman daftar di beasiswa kampus, itu kan agak sedikit nggak masuk ya. Jadi pastikan jangan sampai salah kirim studi plan juga, karena sejujurnya itu adalah masalah saya dulu. Jadi waktu itu aku mendaftar ke 3 kampus, tapi ada 1 kampus yang aku salah kirim dokumen. Jadi itu harus menjadi fokus teman-teman juga, jangan sampai teledor juga, karena saking banyaknya dokumen kan kadang kita lupa ya, kelewat mana yang untuk kampus ini, mana yang untuk kampus ini. Aku kemarin sampai bikin 3 folder memisahkan dokumen antara kampus A, B, dan C. Karena setiap kampus juga kadang minta dokumennya beda. Itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Oke, ada lagi. Ini banyak sih. Oke, ada lagi. Kalau misalnya kita ikut webinar ini, itu kan kita dapat sertifikat. Itu boleh dimasukin nggak sih, Kak? Dimasukin boleh, cuman mungkin dia nilainya nggak akan setinggi ketika sertifikat kita ikut lomba. Jadi teman-teman boleh aja nulis sertifikat webinar seperti ini, tapi dengan penjelasan. Seperti yang aku bilang tadi. Saya sering mengikuti training atau seminar tentang ini, sehingga pengetahuan saya di dalam bidang bla 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 itu
besar kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman juga harus bisa kayak ngolah kata ya. Jangan hanya mencantumin, oh saya pernah ngikuti webinar ini. Hasilnya apa dari webinar tersebut kan mereka perlu tahu juga. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya dia ikut berpartisipasi, tapi dia nggak menang. Nggak apa-apa. Masih Nggak apa-apa. Partisipan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Pernah berpartisipasi dalam lomba, contoh ya, terus kalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tulis aja. Oke. Terus kalau menurut Kak Nana sendiri nih, katanya kan kita harus kayak mau nulis harus punya kayak pengalaman sendiri gitu kan, kayak supaya bisa confident gitu. Kalau menurut Kak kira-kira kayak organisasi apa sih yang biasanya cocok gitu loh buat kita ikuti, buat kita jadi pengalaman supaya kita bisa kayak nulis di study plan atau research plan gitu. Organisasi apa yang kayaknya bagus kita cantumin di study plan gitu ya? Kayak gimana gitu, kayak ciri-cirinya gitu lah. Semua organisasi sebetulnya bisa. Asalkan organisasi itu bisa membuat kamu lebih baik dan membuat skillmu bertumbuh, itu berarti organisasi yang bagus. Jadi, mungkin teman-teman ikutnya OSIS, mungkin teman-teman ikutnya grup keroncong, mungkin teman-teman ikutnya grup dance. Nggak masalah, semua organisasi itu bagus. Bisa kalian cantumkan di dalam study plan ketika organisasi itu bisa membuat skill kalian bertambah. Contoh, ketika kalian ikut OSIS, oh kalian bisa public speaking, oh kalian bisa team working, dan lain sebagainya. Itu akan lebih bagus ketika kalian mungkin ikutnya udah cukup lama ya, jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun, jadi memberikan kesan kalau kalian itu mendalami hal itu, bukan yang lompat-lompat. Kalian ikut organisasi, ikut banyak organisasi, tapi nggak pernah ada yang beres, atau nggak pernah ada yang sampai mungkin kalian sampai jadi staff atau sampai jadi wakil ketua atau ketua. Usahakan sedikit aja, tetapi meaningful, tetapi memberikan impact yang besar buat kalian. Percuma kalian ikut banyak kegiatan, tapi kalian zonk semua, nggak ada hasilnya semua, itu akan lebih jelek lagi. Malah akan memberikan kesan kalau kalian itu cuman ikut organisasi buat having fun, dan kesannya malah terlalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dibandingkan kegiatan yang utama kalian, yaitu sekolah. Jadi ikut kegiatan sedikit aja untuk teman-teman yang SMA ya dan kuliah, sedikit aja, tapi usahakan teman-teman maksimal di bidang itu, maksimal membuat kalian itu berkembang. Contoh, kalian ikut satu kegiatan di kuliah, mungkin teman-teman ikut himpunan pelajar akuntansi atau himpunan pelajar kedokteran, himpunan pelajar arsitektur, atau ikut BEM dan lain sebagainya. Nggak masalah, teman-teman bisa cantumkan semua jenis organisasi, asalkan organisasi itu sifatnya membangun. Gitu. Oke, jadi pokoknya ikut organisasi tujuannya buat berkembang gitu ya. Supaya kita juga tujuannya buat berkembang. Oke, kan kalau Kak Nana sendiri daftar CGS kan type B ya, yang universitas pakai jalur universitas. Dua tipe. Aku daftar yang tipe A dan yang tipe B, tapi yang lolos yang tipe B. Kalau misalnya kita ngambil yang ini kan, yang type A, kan itu lewat Embassy Indonesia. Ya. Apakah kita tuh nulisnya itu lebih menjurus ke arah mana? Ke arah Cinanya gitu kan, nggak sih? Iya. Kalau kalian mendaftar ke type A, yang jalur bilateral ya, kalau yang type A itu kan jalur bilateral, itu akan lebih baik ketika kalian bisa membuat study plan yang menjurus ke hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Contoh ya, apa yang pengen kalian lakukan setelah kalian lulus. Kalian itu kan itu adalah satu bagian yang penting juga. Apa yang kalian mau lakukan nih setelah kalian lulus di kampus itu? Apa yang kalian pengen lakukan ketika kalian udah lulus dari beasiswa itu? Harapannya kan mereka memberikan beasiswa kan satu bentuk investasi ya terhadap kalian ya, terhadap negara ini juga. Nah, kalian akan lebih baik ketika mencantumkan apa yang akan kalian lakukan yang
berhubungan yang memberikan impact untuk hubungan antara China dan Indonesia. Kalau teman-teman mendaftar di jalur IUN, yang ASEAN University Network, ya berarti teman-teman sesuaikan hubungan bilateral antara pemerintah China dan ASEAN. Nah, seperti itu. Kalau yang universitas, itu bisa lebih general lagi. Bisa hubungan bilateral antara negara, bisa untuk perkembangan kampus, bisa untuk perkembangan akademik dan risetnya kampus itu semuanya lebih terbuka kalau untuk yang tipe B. Oke. Terus, ini ada peserta kita yang pintar sih. Dia baru lulus CGS untuk S3 sih katanya. Terus dia tuh nanya, tapi dia tuh belum buat research plan-nya ke advisor China. Yang ditanyakan adalah apakah study plan-nya itu bisa dikembangkan isinya untuk research plan-nya dia. Kalau studi plan-nya sudah menjurus, sudah ada menyinggung tentang research plan, itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus membuat. Jadi karena kan bentuknya study plan dan research plan itu berbeda. Karena kan research plan itu sama sekali nggak membahas tentang siapa kamu, tidak membahas tentang dari mana asalmu, nggak pernah membahas tentang juga apa yang ingin, why kamu memilih kampus itu, why memilih jurusan itu, kan nggak ada. Jadi memang kalau mau mencari supervisor, lebih baik memang membuat research plan yang baru. Kalau udah pernah menyinggung tentang topik tertentu di dalam study plan, itu akan lebih bagus, karena berarti udah ada arah ya, udah ada jurusan yang aku pengen mengambil riset topik tentang ini. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi riset plan. Nah, pengalaman saya, riset plan yang saya pakai untuk mendaftar CGS yang kemarin, itu saya pakai sebagai tesis proposal saya sekarang. Jadi, yang kemarin itu kebetulan sudah sesuai dengan research areanya supervisor saya, dan sekarang saya tinggal nambahin aja, karena dulu saya bikin cuma dua halaman research plan, isinya introduction, kemudian singkat literature review, dan research question development, sama methods. Itu aja, berhenti di situ. Nah, itu sekarang saya pakai lagi buat bikin tesis proposal. Nah, jadi kalau membuat research proposal, biar kita nggak kerja 2 kali, itu usahakan memang yang benar-benar sesuai dengan minat kita, dan yang mungkin nanti cocok dengan supervisor, jadi bisa langsung dilanjutkan. Jadi nggak muspro membuat hanya untuk mendaftar atau hanya untuk buat mencari supervisor. Gitu. Bisa dikembangkan dari yang studi plan kalau seumpamanya sudah menyinggung topik tertentu di studi plan. Oke. Kalau misalnya kita mau buat study plan, perlu nggak sih kita kayak perkenalan gitu, halo, bla 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 bla, terus kita tambahin kayak kata-kata atau mutiara gitu? Bisa, tapi itu sedikit nggak perlu. Mungkin sedikit bisa ya, di bagian atas yang bagian pertama sebelum kita masuk ke dalam topik, itu kalian boleh kasih kata mutiara. Tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Iya, ya. Terus ini Kak, ada lagi. Ini lebih ke arah research plan sih. Kalau misalnya, apakah kita harus mengikuti perkembangan penelitian dari isu-isu yang terkini gitu, Kak, supaya kita bisa nyusun research plan kita? Jawabannya ya, jelas, pakai banget. Karena dunia riset di Cina itu dynamic banget. Jadi dosen-dosen di Cina ini memang sekarang lebih spesifik menunjukkan bahwa mereka suka isu-isu yang lagi hangat. Isu-isu yang mungkin sekarang lagi jadi tren. Contoh sekarang lagi deket-deket pandemi nih, berarti riset mereka kebanyakan juga deket-deketan dengan pandemi. Contoh mungkin marketing ketika pandemi, atau perkembangan vaksin, dan lain sebagainya. Itu akan memberikan kesan bahwa kita mengikuti tren riset terkini. Nah, karena kan riset yang seumpamanya kita pakai riset yang udah terdahulu, itu kan kemungkinan sudah banyak yang mengolah, sudah banyak yang menduplikasi, sudah banyak yang memakai juga kan. Jadi hasilnya akhirnya nanti juga tidak terlalu bagus untuk kontribusi kepada riset. Nah, ketika kita mengikuti isu terbaru, otomatis isunya atau riset dan tema yang kita angkat itu kan baru. Jadi mungkin permasalahan yang baru timbul juga, jadi akhirnya nanti bisa menjawab permasalahan. Kan tujuannya riset kan untuk menjawab permasalahan yang sekarang sudah ada kan. Lah kalau permasalahannya udah dulu, kenapa kita angkat kan? Sama aja kita nggak bisa move on dari mantan gitu.
Oh iya, benar-benar. Jadi harus update terus gitu nggak sih? Banyak membaca tentang riset karena riset itu dynamics. Sering banget berganti, cepet banget berganti. Bahkan model pun cepet banget berganti, cara pengukuran berganti, terus topik juga lebih sering berganti dan lain sebagainya. Gitu. Kayak masalah hidup ya, jadi berganti Ya, gitu ya. benar. Terus Benar banget. sama juga kayak tugas kampus, hilang satu Iya, datang 10. betul. Ya, Bilang 1 tumbuh 1000. atau iya benar, ya ampun. Kayak amuba Terus, ya, membelah diri. iya, oke. Terus ini ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya kita udah ngasih nih kayak assessment kita ke supervisor kita, terus dia bilang kayak, oh ini kayak kurang gini gitu. Apakah nanti dia akan membantu kita memperbaiki atau kayak langsung ditolak gitu? Mereka akan bantu memperbaiki. Research plan aku yang kemarin, ada beberapa bagian yang kurang sesuai untuk tesis di Cina. Waktu aku mengajukan research plan yang pertama, metodologinya itu case study. Waktu itu dia bilang kalau case study itu nggak cocok dengan syarat kelulusan master di Cina. Jadi terus dia memberikan saran kalau aku ngambil metode yang ini. Nah, itu adalah salah satu bagian dari koreksi yang beliau lakukan waktu itu awal semester. Jadi awal pertama aku masuk itu memang aku udah dikasih tahu kalau risetnya itu metodenya tidak cocok dengan apa yang mereka pakai saat itu. Nah, terus dia memberikan saran. Tenang aja, dosen di Cina itu kalau nyalahin nggak asal nyalahin kok, pasti dikasih solusi juga. Terus kalau nulis research plan, boleh nggak cuma kayak gambaran besar gitu ya dong? Atau kita boleh kayak rinci dari permasalahan, terus hipotesis, terus kayak penyelesaian gitu. Boleh. Tergantung ya, kalau seumpamanya kalian cuma brief aja tentang research plan, bisa digabungin sama study plan-nya. Jadi kalau memang jumlahnya nggak banyak, research plan-nya nggak banyak, cuman seperti contoh ya, aku tadi ngasih 1 sampai 2 paragraf, itu bisa digabung dengan study plan. Jadi berikan sedikit topik atau di bawahnya itu sedikit kayak apa subjudul ya, yang nanti membahas tentang research plan gitu. Bisa nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Kalau misalnya mau daftar beasiswa gitu, itu ada ketentuan nilai gitu nggak ya? Misalnya nilainya kayak jelek gitu, tapi pengen dapat beasiswa. Ketentuan nilai jelas ada ya. Untuk yang kampus, contoh yang kampusku aja yang aku tahu kan kampusku ya. Kampusku itu ada syarat untuk mendaftar itu minimal nilai rata-rata rapor untuk S1 itu 8. Kalau untuk yang S1 mau daftar S2 itu minimal GPA skala 4 itu 3 kalau nggak salah. 3 atau 28 ya. Nah, terus yang skala 5 itu kalau nggak salah 3,25. Nah, kalau nggak salah lupa. Nah, tapi kalau untuk yang tipe A itu nggak ada keterangan tentang standar nilai yang pas. Maksudnya minimal nilai sekian, minimal IPK sekian, itu nggak ada. Jadi kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau seumpamanya mungkin teman-teman nilainya pas-pasan ya, atau mungkin nilainya nggak sebagus aplikan yang lain, dorong dengan skill teman-teman yang lain. Karena pasti teman-teman punya kelebihan yang lain kan. Nah, make sure teman-teman mengeksploitasi kelebihan tersebut. Jadi untuk menutup bagian yang teman-teman mungkin kurang. Kayak gitu. Jadi nggak boleh minder dulu gitu ya. Coba aja. Coba aja. Karena memang benar-benar nggak tahu kayak gimana ya. Kita nggak tahu apa yang mereka cari, standarnya mereka untuk menilai itu apa, apalagi yang tipe A ya. Apalagi yang tipe A. Yang tipe A ini kita nggak tahu loh. Nah, embassy itu mencarinya kandidat yang seperti apa. Terus habis itu standar nilainya anak-anak yang lolos itu berapa. Kan nggak ada yang tahu kan. Pengalaman saya 2020, ada satu anak, nggak tahu anaknya di sini atau enggak. Dia itu punya academic achievement yang, wah kalau teman-teman lihat itu mungkin pingsan. Itu saya yang angkatan atasnya aja ketika ngelihat pencapaian akademik dia tuh rasanya kayak, aku dulu ke S1 tuh ngapain aja sih, kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, sampai kayak gitu aku tuh, sampai,
yang aduh ini anak tuh keren banget dan lain sebagainya, itu nggak lolos. Dan ketika aku melihat yang lolos waktu itu waktu tahun 2020, pengumumannya kan mungkin agak terbuka ya, maksudnya ada beberapa anak yang ketahuan, oh ini lolos tipe A, oh ini lolos tipe B, meskipun nggak diumumkan secara langsung. Dan itu aku melihat pencapaian anak ini sama anak yang nggak lolos tadi, itu kayaknya tuh jauh gitu. Mungkin nggak jauh, mungkin aku juga nggak tahu ya. I mean, mungkin dia bisa yang lain yang aku nggak tahu ya. Tapi kalau dari segi akademik, jelas yang nggak lolos tadi itu lebih dominan, lebih unggul. Kalau nggak salah sekarang dia lolos beasiswa yang lain. Atau belum juga, aku juga kurang ngerti ya. Tapi untuk teman-teman yang ada masalah tentang nilai IPK, itu nggak perlu takut dan nggak perlu ragu. Sebenarnya IPK aku juga nggak terlalu gede amat, nggak terlalu tinggi-tinggi banget kalau dibandingin mungkin kayak teman-teman yang baru daftar tahun ini yang IPK-nya ngeri-ngeri, yang dari skala 4 mungkin di IPK-nya 4,1 gitu ya. Kayaknya ya aku masih jauh lah. Nggak perlu minder dulu lah. Hajar aja. Iya. Lawan aja gitu ya. Tapi memang kalau yang punya nilai bagus ya, itu kelebihan ya. Tapi nilai bagus juga, skill nggak ada juga susah sih. Kan cuma dari buku doang. Nilai bagus tapi skillnya nggak ada juga susah. Nah iya benar, dia cuma nilai bagus tapi dia nggak pernah ikut, contohnya nggak pernah ikut organisasi atau nggak pernah ikut kegiatan yang lain ya. Dia mau ngomong apa di studi plan kan juga bingung kan ya, kali dia mau jelasin rumus fisika di situ kan nggak mungkin kan ya. Nah gitu. Ya tiap hari cuma baca buku doang. Oke, ada lagi nih. Kalau misalnya dia mau daftar S2, apakah nilai dan prestasinya dia saat di SMA itu boleh dimasukin nggak? Atau porsinya sama di waktu kayak S1 sama SMA, lebih tinggi SMA gitu nggak apa-apa? Porsi prestasinya. Kalau mau daftar S2 ya, yang dipakai hanya nilai S1. Nilai SMA-nya nggak kepake. Waktu itu, nih aku nggak pernah masukin nilai SMA. Itu malu-maluin banget kalau sampai aku masukin nilai SMA kayaknya ya. Apa namanya, kalau untuk S1, daftar S2 itu nggak perlu nilai SMA. Jadi pencapaian SMA itu syukurnya tuh tidak dimasukkan. Jadi hanya murni pencapaian akademik ketika S1 dan pencapaian soft skill ketika S1. SMA nggak begitu dilihat. Nggak dilihat malah. Oke. Kalau misalnya type B itu juga ada kan ya yang buat S1 juga ada kan? Kalau type B untuk S1 itu nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak kampus yang membuka pendaftaran type B untuk S1. Ada, cuman nggak sebanyak S2. Karena type B itu memang namanya University Program, itu untuk undergraduate. Jadi untuk anak yang mendaftar S2 dan S3. Tahun 2020 ini malah banyak kampus yang prefer anak S3 dibanding S2. Gitu. Oh ya, menambahkan yang tadi ya, kalau mau mendaftar S2 kan ijazah S1-nya kan nggak dilihat. Ijazah SMA-nya nggak dilihat ya. Nah, tapi kalau kita mau daftar S3, ijazah S1-nya dilihat. Jadi, untuk mendaftar S3 itu setahu saya, di kampus saya, itu wajib mencantumkan ijazah dan transkrip S1 dan S2. Itu. Oh, ini ada pertanyaan tapi agak sedikit keluarga apa ya? Kalau misalnya mau daftar S2, boleh nggak kayak dapat surat rekomendasi kayak dari profesor atau dosen? Itu malah wajib. Jadi surat rekomendasi itu dokumen wajib bagi S2. Dokumen dari profesor kampus kita sebelumnya atau surat rekomendasi. Ada beda loh ya, ada surat rekomendasi dan ada acceptance letter dari profesor. Bedanya apa? Surat rekomendasi itu kita dapatkan dari dosen kita sebelumnya di jenjang S1 atau di jenjang S2. Nah, itu wajibnya 2 orang dan minimal harus setara associate professor. Minimal berarti S3. Nah, kalau acceptance letter itu adalah dokumen penerimaan dari supervisor di Cina. Jadi, kalau kita udah punya supervisor, itu akan meningkatkan kayak chance kita untuk diterima. Apalagi untuk tipe B ya. Contoh, waktu itu
Saya daftar di Northwestern Polytechnical University, saya udah punya supervisor. Nah, berarti kita harus minta surat ke supervisor itu yang menerangkan bahwa kita diterima di grup riset dia. Nah, terus suratnya itu kita pakai buat daftar. Nah, permasalahannya ada beberapa kampus yang mewajibkan kita udah punya supervisor dulu. Tapi ada juga kampus yang tidak mewajibkan. Nah, alangkah lebih baik kalau teman-teman bisa dapat surat supervisor dari supervisor tujuan kalian ketika kalian mau mendaftar S2. Baik itu wajib atau enggak. Gitu. Karena itu akan memperbesar chance kalian. Oke. Ini ada lagi, Kak. Kalau misalnya research plan yang ingin kita apply berbeda dari pengalaman studi kita, misalnya kita tuh banyak tentang riset kanker, tapi ingin mau coba bidang baru tentang public health, itu kan agak keluar gitu. Apakah itu akan bermasalah banyak? Enggak. Asalkan kalian bisa membuat research plan yang bagus dan yang make sense, asalkan kalian menguasai bidang itu, nggak masalah. Sejujurnya, riset saya yang sekarang dan riset saya yang S1 itu beda. Meskipun bedanya nggak jauh ya. Waktu S1 saya belajar tentang CSR dan sekarang saya belajar tentang sustainability. Itu sebenarnya agak melenceng. Itu nggak masalah. Nggak masalah ketika kita bisa menunjukkan dan demonstrate kalau kita itu mampu mengerjakan riset itu. Sebetulnya riset plan itu adalah dokumen juga yang meyakinkan si profesor kalau kita itu mampu mengerjakan riset. Kita itu nanti itu mampu nyelesain tesis. Nah, itu adalah pentingnya research plan. Karena di research plan itu mereka bisa melihat skill riset kita. Apakah metodologi kita make sense? Apakah model yang kita ambil itu bagus? Apakah literature review kita tuh udah luas dan mengerucut gitu atau belum? Itu akan menunjukkan kemampuan riset kita. Kalau mau lintas jurusan, asal kita tahu, kita paham, kita ngerti, kita bisa nulis riset plan yang baik, aku rasa nggak masalah. Pokoknya kita bisa kayak, nyambung-nyambungin gitu juga nggak sih? Kalau bisa disambungin itu lebih bagus. Kalau enggak masalah juga. Tapi kalau untuk S3, dari S2 ke S3, itu akan lebih baik kalau sejurusan. Dari S1 ke S2, itu untuk beda jurusan, itu masih nggak apa-apa. Tapi untuk S2 ke S3, itu lebih baik jangan pindah jurusan. Karena S3 itu kan bentuk pengerucutan ilmu kita dari S2 dan S1. Dari S1 ke S2 pindah jurusan nggak masalah sih, nggak begitu masalah. Tapi kalau dari S2 ke S3, lebih baik stay di jurusan yang sama, dan apabila riset plan yang sama, bisa, itu lebih bagus. Tapi ya banyak juga orang yang pada faktanya di lapangan riset plan-nya berbeda, research-nya berbeda, kemudian jurusannya berbeda, itu banyak. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak, karena waktu kita kalau misalnya dia udah lulus S1 dan dia tuh lagi buat riset sekarang. Nah, kalau misalnya risetnya ini tuh kayak ada hubungannya dengan Cina, apakah akan nilai plus lagi gitu buat dia? Iya, tentu iya, karena apalagi kalau risetnya dia itu ada satu variabel atau mungkin bukan variabel ya, ada satu studi yang dia itu mengkaitkan Cina. Mungkin contoh komparasi antara Indonesia, Cina, atau studi yang lain ya, yang mungkin datanya kita ambil dari Cina. Contoh mungkin kita pakai stock market exchange-nya Cina atau dan lain sebagainya, yang datanya kita ambil dari Cina, terus kita compare ke Indonesia. Itu bagus. Itu mungkin akan membuat research plan kita tuh lebih appealing. Karena ya mereka kan memberikan beasiswa kepada kita, memang ekspektasinya kita bisa melakukan something buat at least kampus, negaranya mereka, negaranya kita, sama kelompok risetnya dia kan, gitu. Jadi kalau memang bisa dan bagus, ya itu akan menjadi nilai plus juga. Pesannya buat teman-teman, tetap ini ya, semangat menjaga protokol kesehatan. Iya. Kedua, usahakan teman-teman mempersiapkan dokumen teman-teman dengan sebaik mungkin, karena teman-teman nggak tahu
orang yang menjadi rivalnya teman-teman untuk mendaftar beasiswa itu seperti apa. Teman-teman perlu tahu tentang diri teman-teman dengan sangat baik. Kemudian persiapkan dokumennya dari jauh hari, jangan mendadak kayak tukang tahu bulat. Ya, karena dokumen yang mendaftar itu banyak sekali. Kalau dokumennya teman-teman ini nggak lengkap, nggak rapi, itu akan menjadi kerugian buat teman-teman sendiri. Kemudian mulai dari sekarang banyak cari info tentang kampus, tentang jurusan yang sesuai dengan teman-teman. Bukan yang hanya teman-teman pengen loh ya. Semua orang pengen kuliah di Tsinghua, tapi bisa masuk nggak bisa keluar kan sama aja ya. Nah, pastikan kampus yang teman-teman daftarin ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Boleh memilih kampus yang mungkin agak lebih tinggi dibanding grade kampus teman-teman yang sebelumnya. Asalkan teman-teman yakin pada diri teman-teman sendiri kalau kalian itu bisa kuliah di situ. Paham ya? Jangan terlalu memaksakan apa yang tidak bisa dipaksakan. Paham ya? Terus banyak berdoa. Terus yang tadi mungkin banyak tanya sama teman-teman PPI atau teman-teman yang sudah pernah kuliah di kampus yang teman-teman tuju. Itu akan menjadi satu masukan yang sangat bagus buat teman-teman karena mereka yang tahu kondisi kampusnya, yang tahu kondisi jurusannya. Gitu. Banyak berdoa, banyak berusaha, banyak apa lagi ya? Banyak bersabar ya karena proses beasiswa itu panjang, karena proses yang kalian lalui itu bukan hanya satu bagian, satu step, tapi panjang mulai dari akhir tahun sampai bahkan lebih dari pertengahan tahun, bulan Agustus tahun depan. Siapin mental, siapin kesabaran, banyak berdoa, persiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus tahu ini nggak sih, kayak limit kita tuh sampai mana gitu. Kalau betul, bagus, nanti kalian stres sendiri guys. Betul. Hidup ini sudah susah dan dibuat susah lagi ya. Oke, makasih Kak Nana.